Markus pasal yang ke-6. Boleh saya mengundang saudara-saudara bisa bangkit berdiri. Markus pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-30. Ada dua cerita sebenarnya, tapi nanti saya hubungkan saja di bagian terakhir. Kita akan lihat satu cerita ini. Ayat 30 sampai ayatnya yang ke 38, 8 ayat. Oke. Kita baca ayat ini bersama-sama dengan tertib 1, 2, 3. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Marilah ke tempat supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan dari, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah orang besar banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membelikan ke desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Silakan duduk saudara. Saya tidak beranjak dari tema kita tentang loneliness. Sekali lagi, alone dan loneliness berbeda. Alone, kita bisa sendiri secara fisik, kita berada di suatu tempat secara fisik, tetapi belum tentu Anda loneliness. Loneliness itu lebih kepada feeling. Kita harus tahu loneliness itu ada sesuatu yang terganggu di dalam perasaan saudara. Ada orang berkata, dia mah terlalu sensitif. Ada orang berkata bahwa, dia mah mental baja. Saudara, saya yakin ketika kita disinggung, pasti kita
merasakan sesuatu yang lain di dalam perasaan kita. Amin. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini saya ingin membahas. Kita tahu tentang cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Orang banyak, saudaraku. Sementara di perjalanan yang cukup jauh. Nah, tibalah mereka di suatu tempat. Tempat itu sunyi. Kalau dalam bahasa Inggris, desert, padang gurun. Nah, padang gurun bisa diterjemahkan sebagai tempat yang sunyi. Sekali lagi, padang gurun bisa diterjemahkan sebagai tempat yang sunyi. Itu di dalam kitab Perjanjian Baru. Tetapi di dalam kitab Perjanjian Lama, padang gurun diartikan mitzbar, kalau nggak salah itu mitzbar, itu artinya, padang gurun artinya Allah berbicara. Jadi saudaraku, kita melihat di sini murid-murid melihat padang gurun suatu tempat yang sunyi, tempat yang tidak ada kehidupan mungkin. Mungkin mereka merasa bahwa mereka akan kurang bersosialisasi. Kurang lebih begitulah. Ini cuman saya punya pandangan saja. Tetapi saudaraku, kita melihat padang gurun bagi Allah bukan tempat yang sunyi. Hidup di padang gurun tidak mengenakan. Saya kalau menyiapkan firman Allah, saya coba mengimajinasi sesuatu. Contohnya kalau ada tulisan padang gurun, saya coba mengimajinasi sehingga saya search di dalam internet, itu kalau ada padang gurun, seperti apa itu padang gurun? Anginnya seperti apa, debunya seperti apa, saudaraku. Bagaimana mereka berusaha untuk hidup di padang gurun yang tidak enak. Jadi kehidupan di padang gurun itu tidak enak. Murid-murid mencatat sendiri beberapa kali berkata bahwa mereka berada di padang gurun. Nah, itu apa yang dikatakan melalui apa yang dilihat oleh murid-murid, bahwa padang gurun itu tempat yang sunyi. Tetapi Allah berbeda. Allah tidak melihat padang gurun itu tempat yang sunyi. Padang gurun itu tempat Allah berkomunikasi dengan kita. Padang gurun tempat Allah berbicara kepada kita. Di padang gurun Allah siap memperlihatkan kuasanya. Saudaraku, menurut penelitian di Amerika ada kurang lebih 60 juta orang di Amerika, saudaraku, merasakan kesepian. Merasakan kesepian di Amerika. Saudara berkata, wah itu mah take it easy man. Loneliness is nothing. Biasa kok loneliness. Saudara, berbahaya. Kita bisa menurut profesor dari Harvard School of Harvard yang ada di Connecticut, itu akan mempengaruhi banyak hal dalam kesehatan tubuh kita. Orang yang loneliness. Saudaraku, murid-murid bukan cuman satu orang di situ. Ada 5.000 yang bersama-sama dengan mereka.
yang mengikuti perjalanan bersama-sama dengan Yesus itu ada kurang lebih 5.000 orang. Bayangkan murid-murid bisa melihat suatu kesunyian. Walaupun sudah berbondong-bondong banyak orang yang mengikuti perjalanan bersama-sama dengan Yesus, tetap saudaraku kesunyian itu dirasakan. Loneliness itu tidak dilihat dari sendirinya saudara. Loneliness itu bisa juga dilihat dari ketika ada banyak orang di suatu ruangan. Anda tempat pekerjaan, tempat yang ramai di Manhattan, dalam perjalanan. Anda bisa rasa loneliness. Kesepian. Murid-murid seperti itu. Padahal banyak yang ikut, saudaraku. Kalau 5.000, ini bubble camp. Ini camping ini namanya. Amin saudara. Biar dia mau sunyi kayak apa, saya rasa rame. Kita akan having fun. Kita akan bersenang-senang. Benar gak saudara? Kita sudah tidak lihat lagi suasana dari tempat tersebut. Yang kita rasakan adalah betapa pengaruh dari banyaknya orang. Itu bisa mempengaruhi jiwa kita. Amin. Jadi saudaraku, loneliness itu bisa saja Anda sementara duduk, Anda sementara memuji Tuhan, itu rasa loneliness. Saya terus terang, sebelum saya khotbah, saya rasa loneliness. Kenapa? Begini, saya merasa saya sudah menyampaikan kepada jemaat minggu lalu ada tamu hari ini. Terus tiba-tiba tidak ada. Saya merasa, aduh, jemaat akan tidak sayang sama saya. Saya tidak akan diperhatikan lagi oleh jemaat. Itu ada saudaraku. Itu ada dalam perasaan saya. Seandainya Anda dalam suatu pekerjaan takut salah gitu ya saudaraku, orang akan marah kepada saudara. Itu bisa terjadi, perasaan loneliness itu datang kepada saudara. Anda merasa tidak diperhatikan. Anda merasa tidak dihargai. Nah, jadi loneliness tidak dilihat dari jumlahnya orang. Amin. Nah, kita lihat saudaraku. Murid-murid melihat, wah, tempatnya sunyi. Sunyi, saudaraku. Tetapi, saudara lihat, oleh karena ada Yesus di situ, tempat itu berubah. Amin. Tempat itu berubah. Suasana dirubah oleh Yesus. Yang tadinya sunyi saudaraku, tempat itu menjadi tempat pujian bagi Allah. Kenapa? Karena ada mujizat di sana. Tuhan memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada orang banyak. Ini suatu perubahan yang dahsyat saudaraku. Perubahan yang dahsyat. Saudara, kita melihat Allah tidak ingin setiap kita merasa loneliness, merasa kesepian, perasaan yang sepi. Kalau Anda baca baik-baik ayat yang ke-35, ini hati Tuhan loh. Ini hati Tuhan, saudara lihat. Pada waktu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. 36. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ayat 35 bagian terakhir, saudara lihat.
34 bagian terakhir ya. Boleh 34 bagian terakhir kita baca. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai. Yesus melihat mereka bagaikan domba yang tidak mempunyai pemimpin. Mereka, arti kata begini, mereka walaupun banyak saudaraku, tetapi mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Kesepian. Kenapa perjalanan yang begitu jauh, saudaraku, ikut Yesus. Mereka menjadi penonton dari pelayanan dari Yesus. Mereka lihat mujizat, mereka saksikan bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasa, mereka ikut. Satu waktu dalam perjalanan mereka mendapat suatu titik, mereka merasa tidak diperhatikan. Ayat ini muncul. Keluar dari hati Yesus. Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudara, setiap kita perlu digembalakan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, Yesus datang ke bumi ini, dia bukan saja sebagai juru selamat, sebagai raja, tetapi dia sebagai gembala buat kita. Amin. Dia gembala yang agung buat kita. Luar biasa. Nah, saudara, ini hati Yesus. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Luar biasa, saudaraku. Saudara, menurut penelitian di Amerika, penelitian di Amerika, jumlah manusia di dalam dunia ini ada 845 juta. Nah, 50% itu ada di Amerika. Seorang yang bekerja di Facebook tentunya bukan orang yang biasa. Memang ahli itu mengumpulkan data. Saudaraku, orang yang ada di Facebook itu itu yang hidup mereka setiap hari di Facebook itu 8 jam itu banyak sekali. 8 jam di Facebook. Itu banyak sekali. Itu orang-orang yang 8 jam itu, ini menurut penelitian, itu orang-orang yang kesepian. Jadi saudaraku, kalau Anda main Facebook, itu ada take recordnya loh. Bukan gak ada recordnya, ada itu. Iya, saya pernah sewaktu-waktu ada pendeta Max kasih dengar ini ada kasus di Indonesia melalui telepon. Ketika ketangkap korupsi, tiba-tiba saudaraku direkam. Itu saudara ngomong-ngomong di telepon ada rekamannya. Bukan ada rekamannya. Facebook juga ada rekamannya. Ada yang curhat. Nah, itu dia. Curahan hati saudaraku ada di sana. Ya, saudaraku, banyak sekali. Nah, orang bisa menghabiskan di Facebook 8 jam. Bayangkan. Saya berpikir Tuhan, saya yakin tidak ada di jemaat ini yang 8 jam di Facebook. Saya khawatir saudaraku, saudara termasuk persentase itu. Yang 50% di Amerika di Facebook hidupnya 8 jam. Sorry, ini bukan saya setuju, oke? Sudahlah kalau yang single-single. Tapi kalau yang suami istri 8 jam di Facebook, istri 8 jam di Facebook,
Ini udah keterlaluan. Something is wrong di dalam komunikasi keluarga, saudaraku. Amin. Akhirnya istri-istri, saudaraku, lebih senang di Facebook aja daripada sama suami gua di hotline terus. Suami juga sama, saudaraku, di Facebook aja daripada sama istri. Tidak pernah dilayani. Iya nggak, saudara? Kok ketahuan nih Pak Okta di polos sekali ya. Iya, nggak mau ngaku. Kalau di pastori, saudaraku, tidak ada yang tersembunyi. Dinding bukan cuma bertelinga, punya mata, saudara. Ibu Yulin berapa jam di Facebook? Pak Okta berapa jam di Facebook? Pak Subi ketawa. Nah, itu jangan-jangan loneliness, saudaraku. Amin. Curhat, saudara. Nah, itu hati-hati, saudaraku. Khususnya yang berkeluarga. Yang berkeluarga asli hati-hati. Saudara ada suami dan istri. Ya, ini bukan cuma di pastorin, semua kita. Amin. Yang single-single, lihat baik-baik. Jangan cepat-cepat, saudaraku, bagas. Jangan sampai salah pilih. Saya jarak jauh, saudara. Saya jarak jauh. Tapi memang agak unik kalau jarak jauh. Saya mendukung bagi yang single-single, jarak dekat saja. Kalaupun jauh, tunggu dia datang, baru berkomunikasilah, bagus sekolah baik-baik. Amin. Jangan nanti mau sekolah, itu di pernikahan, saudara. Artinya begini, Anda sudah gini, saya ada penelitian begini. Biasanya suami dan istri menjadi biasa dengan kekurangannya dia atau kelemahannya suami atau istri itu setelah 5 tahun. Anda mulai melihat, oh dia begini. Biasanya kalau masih baru-baru kita kaget. Saya jadi merinding dilihatin Pak Beni, saudara. Lihatannya Pak Beni lain sama saya. Bercanda. Iya, saudara, itu penelitian. Nanti kita jadi terbiasa, so tahu, saya sudah tahu dia begitu. Tapi kalau masih awal-awal, ini penelitian, oke. Entah benar atau enggak kita nggak tahu. Tapi yang sudah melalui bahasanya berpendidikan sekali, Pak Okta. Sudah melalui temu, terus kita sudah lihat dia punya kekurangan, dia punya kelemahan. Anda bisa menerima dia. Nah, ada kalanya yang jarak jauh, kita syok, saudaraku. Kita enggak terima. Terus Anda bertanya, wih, gua salah nikah nih. Di sini nggak ada. Memang nggak ada, saudaraku. Saudara suruh mengaku juga memang nggak ada. Karena beberapa kita memang kiriman, saudara. Beberapa saudara mungkin itu begitu jarak jauh. Sistem pesawat gitu, terbang dia. Hati-hati. Nah, saudaraku, hati-hati, kita harus, kalau hanya di dunia maya itu belum otentik. Belum pas, saudaraku. Kita harus lihat dia. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ada yang menarik. Jangan terlalu lama di sana. Kita lihat. Ada yang menarik, saudaraku. Ada begini, penyebab-penyebab dari kesepian itu. Yang pertama, penyebab kesepian itu adalah transisi, saudara. Transisi. Contohnya begini. Beberapa kita punya anak. Ada yang sudah besar, yang sudah menikah. Biasanya orang tua yang dari membesarkan anak dari kecil sampai menanjak remaja, dewasa, itu merasa ada kedekatan dengan anak luar biasa. Tetapi ketika dia menikah, jadi lain. Seperti ini masa transisi. Sepertinya Anda ditinggalkan oleh anak saudara. Nah, ini bisa terjadi loneliness. Apalagi saya tahu orang-orang tua di sini sayang sekali anak. Sayang sekali anak. Nah, sampai sayangnya udah mendekat 40 begini masih nempel juga saya punya mama, saudara. Cuma sampai di sini, jangan sampai di luar, oke? Nah, seperti ini masa transisi, saudara. Ini masa transisi, masa seperti Anda ditinggalkan. Nah, itu Anda bisa merasa loneliness. Ya nggak, Pak Subi? Nah, saudaraku, iya, apalagi yang nyetaknya banyak anak. Waduh, saudaraku, anaknya banyak. Itu berasa sekali, saudaraku. Satu-satu mulai pergi. Wah, gak apa-apa lah, masih ada yang 4 lagi. Nanti yang 1 sudah pergi, yang 2 lagi pergi. Masih ada yang 1 lagi. Saudara, perasaan saudara seperti dipermainkan, bukan? Anda merasa, akhirnya tersisi. Saudara, maka itu Tuhan bilang, suami istri itu, firman Tuhan bilang, suami istri itu harus saling dekat terus. Biar sudah ada anak, suami istri harus saling membangun hubungan. Karena satu kali waktu anak saudara akan tinggalkan saudara. Oke? Amin. Ya, saya belum punya anak. Ada, saudaraku, seorang ayah, wah sayang sekali anak. Ada juga seorang ibu, wah sayang sekali anak, saudaraku. Anaknya mau apa saja, wah apa yang tidak diikutin. Bisa-bisa suaminya diabaikan. Atau si istrinya diabaikan. Oleh karena anak sudah menikah, papa dan mama goodbye. Selama Anda married, tidak pernah membangun hubungan yang intim. Kasihan deh lo. Jangan, saudara. Biar sudah dia ada anak 10 kah apakah, saudaraku, tetap suami istri harus bangun hubungan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saudaraku, yang berikut saudaraku, penyebab kedua adalah, saudaraku, bukan transisi, tetapi saudaraku direndahkan. Ketika Anda direndahkan, dipermalukan, Anda merasa loneliness. Anda pernah direndahkan orang? Anda pernah dipermalukan orang? Dijual orang? Nama saudara disebut di mana-mana? Nah, herannya, saudaraku, kita lebih senang dengar yang negatif sama memperkatakan yang negatif. Itu kita. Dengar yang negatif senang sekali. Dengar omongan orang yang negatif kita paling senang. Tapi kalau dengar yang
positif. Seperti itu menggurui saudara. Ngapain sih ngomong-ngomong yang begitu, gak usah nasihatin gue lah. Gue nih udah lama begitu-gitu. Gak usah nasihatin lah. Apalagi tuh kalau ada kandungan firman Allah di dalamnya. Jangan khotbahin gue dah. Dari Kejadian sampai Wahyu. Itu Alkitab semua. Ya jelas saudaraku. Tapi lu pernah baca gak gitu? Pernah dibaca gak? Pernah direnungkan gak begitu ya kan saudara? Nah saudaraku. Kita lebih senang dengar yang negatif. Telinga kita ini lebih nikmat dengar yang negatif. Apalagi negatif tentang orang lain. Tetapi kalau negatif tentang diri kita sendiri, Anda tolak dia. Jangan main-main, I am the best. Saya tidak pernah buat salah. Saya perfect. Anda tidak tahu, Alkitab berkata semua sudah berdosa. Semua sudah cemar. Tidak ada yang suci dan kudus di dalam kolong langit ini. Selain dia. Amin. Jadi kalau ada orang menganggap dirinya suci, kudus, dia sudah salah. Nah, saudaraku, itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, adalah kesepian. Karena penolakan. Anda tertolak. Saudara, penolakan begini. Saya kaget. Kalau kita pernah memarahi anak di depan orang. Nah, bagi anak tersebut, dia merasa, saudaraku, akan terbangun di dalam perasaannya, dia merasa tertolak oleh orang yang dia percayai, orang yang paling dekat, di kontennya orang tua. Plus, itu akan mempengaruhi orang lain. Apalagi, saudara, kalau orang lain itu, mendukung ataupun tidak mendukung. Itu terjadinya negatif. Jadi ketika kita mendidik anak kita juga harus hati-hati saudaraku. Tegas bukan berarti keras atau kasar. Beda saudaraku. Jadi hati-hati kalau kita berlaku kasar kepada anak kita. Nah, dia bisa merasa tertolak. Padahal kita tidak usir dia. Kita tidak mengatakan bahwa kamu bukan anak papa, kamu bukan anak mama. Bukan. Tetapi melalui perbuatan kita, saudaraku, yang keras, kasar, itu bisa membuat anak itu tertolak. Dia tinggal tunggu bom waktu. Push! Ketika dia besar, dewasa, dia benci sama orang tuanya, saudara. Dia tanamkan kebencian sama teman-temannya. Ada satu cerita, ini ilustrasi saya dengar sudah lama. Dari seorang pendeta namanya J.E. Awandatu. Dia berkata begini, satu waktu ada satu keluarga, saudaraku, mereka punya anak. Jadi waktu anak ini nakal, papanya tegas. Saya tanya sama orang Amerika, ya hamba Tuhan dari Foursquare, dia punya preschool. Saya katakan, saya mau bertanya karena kamu punya ini di sini pelayanan bukan hanya gembala saja, pengembang, tapi kamu punya sekolah yang mendidik anak-anak seperti ini. Pertanyaan saya begini, apakah kita bisa pukul anak kita? Dia katakan, oh ya bisa, tetapi dalam tingkat yang wajar.
bukan dengan kasar, tingkat yang wajar. Nah, setelah itu saudaraku, oh ya, bagaimana kalau kita cubit atau sentil? Yes, boleh. Tapi dalam tingkat yang, nah, karena anak itu juga, anak-anak kita harus tahu benar dan salah. Jadi ketika dia salah itu, kita harus tegur dia, benarkan dia. Jadi gini, ketika dia salah, kita warning dia, kita sentilkan, kita cubit. Setelah itu kita ngobrol sama dia. Nah, inilah kekurangan orang tua Indonesia, kurang pendidikan juga, sehingga ketika anak buat salah, tidak diajak ngobrol. Dia harus disampaikan, dijelaskan kesalahannya ini. Nah, ada orang tua kalau kita ajak ngobrol, ini di Amerika ya, saudara, ini ketika keadaan itu semakin rusak gitu, pergaulan di mana-mana, mereka mulai riset di lapangan, saudaraku. Ya, salah satunya seperti ini. Jadi anak itu tidak diizinkan untuk berkomunikasi. Nah, kita harus berkomunikasi. Saya senang dengan beberapa pembela sidang kita. Ya, saya pernah ya, maaf ya, saya pinjam kesaksian Pak Beni. Satu waktu ini di Woodside ini 6 tahun lalu kalau nggak salah. Saya, Bro Hage juga saya lihat begitu. Jadi diajak ngobrol. Kalau anak ngomong, bukan berarti dia ngelawan, so. Dia tidak tahu. Kita harus berikan diam kamu nggak diberikan kesempatan, itu sudah salah. Jadi saudaraku, ketika saya ingat Pak Beni ada salah satu anak, oh diajak komunikasi saudara, salah papa apa? Nggak tahu kalau Pak Beni masih ingat anaknya kayak gitu. Jadi tidak melepaskan benda ataupun tangan, tapi diajak komunikasi dulu, dibuat pengertian. Amin saudara. Nah, kalau kita demikian, ketika dia besar, dia menikah, dia akan tiru yang sama saudaraku. Anak tersebut ketika diajak komunikasi dengan orang lain, dia tidak bisa berkomunikasi. Kenapa? Dia sulit berkomunikasi. Karena semenjak dia kecil sampai dia besar, saudaraku, orang tua tidak pernah berkomunikasi. Apa-apa dengan emosi, apa-apa dengan marah, apa-apa dengan dipukul. Wah, jadi saudaraku, dia terbawa dengan didikan orang tua. Sehingga di dalam keluarga, dia ketika dia berumah tangga, saudaraku, ketika istri bilang sesuatu, suami bilang sesuatu, saudaraku, dia emosi, bawanya emosi, marah terus. Tidak bisa diajak komunikasi. Karena apa? Waktu kecil, dalam pertumbuhan, tidak ada komunikasi. Maaf, saudaraku. Boleh Anda memukul anak saudara, tapi kita perlu berkomunikasi. Mereka bukan hewan. Sorry ya, maaf ya. Kalau anjing salah, kita usir, tendang, saudaraku. Kita nggak bisa komunikasi dengan dia. Mau pakai bahasa apa? Gok, nggak bisa. Anak kita bukan hewan. Dia sama seperti saudara. Amin. Nah, ketika kita demikian, maka kita saudaraku akan memberikan benih pertumbuhan yang tidak sehat buat anak kita. Nah, muncullah ada banyak faktor akan terjadi, yaitu yang namanya penolakan. Justru kalau kita ajak berkomunikasi, Anda ajak mereka berpikir secara sehat. Sehingga anak saudara pinter, luar biasa. Amin saudara. Dia berpikir yang benar. Di kemudian hari dia menikah, saudaraku, ketika dia menikah, maka ketika dia menikah, menghadapi suatu konflik, suatu masalah, dia tidak cepat emosi. Tidak cepat marah, emosional, tetapi dia berkomunikasi. Amin. Kenapa?
Karena didikan dari orang tua. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Komunikasi itu penting, saudaraku. Oleh sebab itu Yesus datang ke dalam dunia ini agar komunikasi antara sorga dan bumi itu ada suatu jalan raya yang begitu bagus, lancar, saudaraku. Amin. Sebelum Yesus datang, saudaraku, semua harus melalui nabi, melalui orang lain, melalui ini, melalui orang, semua melalui orang. Tetapi ketika Yesus datang, saudaraku, Yesus memberikan jalan supaya kita mempunyai komunikasi dengan sorga bagus. Kita bicara dengan Bapa Sorgawi bagus, langsung, tidak perlu perantara. Yesuslah perantara Anda untuk datang kepada Bapa. Yesuslah jalan, kebenaran, kehidupan. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Dia. Itu aja jalan untuk masuk surga. Apalagi berkomunikasi. Yang rusak, saudaraku, menurut penelitian di Amerika, kenapa kawin cerai, bukan karena kemiskinan, bukan karena tidak ada uang, tetapi kurangnya komunikasi. Hati-hati yang banyak bekerja. Boleh kita bekerja. Oh, boleh. Anda bisa 12 jam. Tetapi menurut penelitian, sediakan minimal 1 jam. Dari khotbah saya bilang tadi ada 2 cerita. Kita masuk kepada pengalaman Yesus di padang gurun. Yesus itu terdapat di dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 39. Yesus berada di padang gurun dengan murid-muridnya. Yesus lihat murid-muridnya sementara tertidur, saudaraku. Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja? Hah? Ini dipakai oleh Yesus 1 jam. 1 jam. Itu ukuran Yesus. 1 jam. Dari 1 jam ini muncul di suatu penelitian, saudaraku, di dalam di dunia ini ya, ahli-ahli. Jadi di dalam berkeluarga Anda bisa sibuk. Tetapi suami istri perlu minimal 1 jam Anda saling curhat. Minimal. Bukan maksimal. Amin. 1 jam saja. 1 jam. Saudara mau kelitikin saudara punya istri kek. Saudara mau apa saja. Usahakan. Jangan saling serangan. Saling tembak-menembak. Saudaraku, marilah saling bersayang-sayangan. Sudah di perantauan masih mau baku perang, masih mau perang-perangan, ya saudara. Jadi penting sekali, saudaraku. Yesus pernah mengalami kesepian. Boleh Lukas pasal yang ke-6, 22 ayat 39. Saudara lihat ini. Yesus pernah merasakan loneliness. Yesus pernah merasakan loneliness. Dia tahu arti dari loneliness itu, saudaraku. Lukas pasal yang ke-22. Ayatnya yang ke-39. Kita baca pelan-pelan, oke? Saudara lihat. Karena kalau yang kadang baca Alkitab di rumah, kita baca Alkitab sekarang di gereja. Lalu pergilah Yesus keluar. Saya yang baca. Dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Saudaraku, Zaitun itu artinya peras. Itu kalau diperas itu zaitun, maka keluar minyak.
Jadi ini punya pengertian luar biasa. Sebelum Roh Kudus turun, minyak itu lambang dari Roh Kudus. Sebelum Roh Kudus diutus, Yesus harus jadi korban. Sebelum Roh Kudus itu memenuhi umatnya, dia harus jadi sacrifice di Bukit Zaitun. Diperas dia. Saudaraku, dia menuju Bukit Zaitun. Oke. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Terus, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Jadi, enggak jauh saudara. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku. Jadi dia waktu berdoa seorang diri. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang maka lihat nih, Bapa luar biasa. Tuhan itu maha tahu saudaraku. Hebat Tuhan itu saudaraku. Maha hebat. Yesus minta dilalukan cawan, tapi bukan kehendaknya. Amin saudaraku. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bapa surgawi? Maka Bapa utus seorang malaikat. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Lagi loneliness. Dia sementara pikul beban dosa dunia ini saudaraku. Seenter dunia. Sampai selesainya bumi ini, dosa manusia dipikul oleh Yesus. Dia merasa lonely. Ayat berkata sebelumnya juga ada saudara lihat di Matius, Markus, Yohanes. Yesus takut. Kenapa? Dosa yang ditanggung oleh Yesus itu hebatnya luar biasa. Dosa bisa mengakibatkan ketakutan. Hati-hati saudara. Maka itu waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, yang terjadi seketika mereka jadi takut. Jadi saudaraku, kalau Anda takut terus, khawatir terus, itu dosa sementara melingkupi pikiranmu, perasaanmu. Engkau tidak pernah mengisi hidup dengan firman Allah. Anda tidak tahu rencana Allah. Anda buta firman Allah. Udah jadi Kristen tapi tidak pernah baca firman Allah. Iman harus datang dari firman Allah. Amin saudaraku. Hidup ini harus baca firman Allah saudaraku. Firman Allah. Kita harus hidup dari perkataannya. Karena ketika dosa itu masuk dalam diri kita, sekejap saja dia akan beri kita ketakutan ataupun kekhawatiran. Amin. Yesus alami itu. Saudara bisa baca di dalam kitab Injil yang lain. Matius, Markus, dan Yohanes. Yesus mengalami ketakutan. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Bapa Surgawi. Bapa utus malaikat. Dia tidak lonely. Dia ada teman. Yang diharapkan murid. Tetapi Bapa tahu kebutuhan Yesus. Dia tidak bisa cabut itu cawan. Tidak. Cawan itu tetap mengena kepada Yesus. Karena karena cawan itu, dia selamatkan dosa saudara dan saya. Dia luputkan Anda dari neraka. Cawan itu saudaraku, cawan murka. Allah marah terhadap dosa. Dan Yesus harus menanggungnya. Jadi Allah marahnya Allah, Yesus yang hadapi. Dikenakan kepada Yesus. Begitu kuat. Bayangkan dia Allah loh. Sampai dia tidak ada kekuatan. Sampai dia takut. Bukan main ini dosa. Seentero bumi ini. Dia harus tanggung buat saudara dan saya. Tapi berapa banyak kita mempermainkan Allah.
Anda tidak memperdulikan Allah. Anda berfoya-foya, buang waktu, hidup dalam hawa nafsu. Berapa banyak kita demikian. Tapi lihat Yesus, dia menanggung segala sesuatu. Bapa utus malaikat, sehingga perasaan loneliness itu tidak ada. Haleluya. Bapa tahu kebutuhan dari Yesus. Apalagi kebutuhan kita, Bapa tahu. Amin saudara. Nah saudaraku lihat, kita lihat selanjutnya 44. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Itu komunikasi. Kembali lagi komunikasi. Komunikasi itu penting saudaraku. Kalau rumah tangga tidak ada komunikasi, kalau kekristenan tidak ngomong tentang apa saja bisa, tapi belum tentu dia membangun hubungan. Nah, peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Hanya satu kitab yang menulis Yesus pecah peluhnya. Sebenarnya dia mati di situ. Oke, mati di Taman Getsemani. Sebenarnya Yesus mati, sudah pembuluh darah sudah pecah. Kalau di Indonesia pembuluh darah pecah, jalannya udah terseok-seok saudara. Iya enggak? Sudah begitu jalannya. Tetapi karena dia ingat saya dan saudara, dia masih pikul salib. Bawa itu salib sampai di atas bukit Golgota. Saudara bayangkan, menurut saintis, ilmu kedokteran, kematian Yesus bukan di salib, di Taman Getsemani. Sudah anfal, darah tinggi, pecah pembuluh darah saudara. Lihat betapa beratnya dosa yang ditanggung oleh Yesus. Dia ingat saudara dan saya. Seperti lagu yang katakan tadi, anugerah Allah sungguh besar buat kita. Amin. Nah saudara, ketika kita merasa kesendirian, saudara ketahuilah Allah tidak jauh darimu. Amin. Kita mulailah berkomunikasi dengan Tuhan. Anda tidak perlu seperti pendeta-pendeta besar yang sudah 8 jam khotbah, nggak perlu. Mulai bertahap, mulai kapan lagi kalau bukan dari sekarang saudaraku. Saya katakan kepada jemaat, untuk saudaraku menjadi pemain bola yang mantap, saudaraku waktu dia tendang bola, ini kalau masih pemula, bola bisa nyasar ke sana. Oke, dia mulai latihan lagi. Bola mungkin tetap nyasar ke sebelah kiri, tidak ke gawang. Tetapi kalau terus dilatih saudaraku. Ditendang, bola ditendang. Latihan terus, mungkin saudara jatuh bangun 10 menit nggak bisa. Coba lagi, terus, coba terus. Lama-kelamaan saudaraku, Anda lebih baik dari hari-hari yang ini sudah hukum saudaraku. Ini sudah sesuatu yang sudah ditentukan. Seperti anak sekolah. Tidak ada anak sekolah saudaraku, cuma 1 hari dia langsung naik grade 2. Hari berikut grade 2 naik grade 3. Hari yang ketiga enggak mungkin, dia harus berapa bulan. Dia harus bertahap, tadi kata Pak Okta. Jadi mulai kapan lagi kalau mulai dari sekarang? Komunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu kesusahan dan kesedihan hatimu. Tuhan tahu pergumulan hidupmu. Berkomunikasilah dengan dia. Dia bukan batu, tapi dia Allah, pencipta halik dan bumi. Amin. Saudaraku, kuncinya adalah komunikasi. Marilah kita berkomunikasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Supaya Anda tidak merasa
Kalau kita bisa, saudaraku, membangun hubungan sama orang lain yang kadang-kadang menyakitkan saudara, 1-2 hari, 2 minggu, wah masih hangat men, masih berpelukan mesra. Lama-kelamaan mulai ada singgungan-singgungan, sindiran-sindiran, Anda mulai menjauhkan diri. Tetapi kepada Allah, Allah tidak pernah menyinggung perasaanmu. Allah justru membalut perasaanmu. Amin saudara. Dia mengasihi saudara sebagaimana dia perlihatkan kepada Yesus. Dia juga ingin perlihatkan kepadamu dan kepadaku. Berkemuliaan bagi dia. Kita bangkit berdiri saudara.